Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi teman-teman semua. Perkenankan saya nama Profesor Dr. Aji Suratman, Ketua Magister Akuntansi STYI, untuk menyampaikan tugas daripada teman-teman sekalian untuk membahas optimalisasi audit forensik dalam pemberantasan korupsi, perspektif akuntansi dan implementasi pada pemulihan aset. 2. Peran audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. 3. Teknik dan metode audit forensik dalam pemberantasan korupsi. Pendahuluan, korupsi masih menjadi masalah besar di Indonesia saat ini, dengan beberapa kasus besar seperti dugaan korupsi di PT Pertamina dan PT Timah yang menelan kerugian negara triliunan rupiah. Berbagai faktor seperti sistem pengawasan yang lemah, rendahnya integritas, serta penegakan hukum yang belum optimal berkontribusi terhadap maraknya praktek korupsi. Pejabat, menteri, gubernur, bupati, wali kota, dan direktur utama dan direktur BUMN ditangkap dan dihukum. ICW Indonesia berada di skor 34 poin tahun 2023 dan berada di peringkat 115 dari 180 negara yang disurvei ICW. Kasus korupsi besar di Indonesia yang paling menonjol dan menjadi perbincangan publik adalah kasus korupsi Pertamina, PT Timah, PLBI, PT Duta Palma, dan PT TPPI. Kasus-kasus ini melibatkan kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar dan mencakup sektor minyak dan gas, keuangan, serta perkebunan. Audit forensik dapat mengurangi dan mencegah korupsi. Pengertian audit forensik: 1. Pemeriksaan investigatif yang mendalam terhadap catatan dan transaksi keuangan untuk mendapatkan bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum atau untuk mendeteksi dan mencegah penipuan, fraud, penggelapan, korupsi, atau pelanggaran hukum lainnya dalam suatu entitas. Tujuan utama audit forensik: 1. Ungkap niat modus koruptor. 2. Temukan dan kumpulkan bukti temuan audit. 3. Alat bukti kuat di pengadilan. Optimalisasi audit forensik dalam pemberantasan korupsi. Yang pertama, penguatan kompetensi auditor. Pendidikan minimal S1 atau D4, pelatihan khusus seperti fraud auditing, audit forensik. 2. Pemanfaatan teknologi canggih, artificial intelligence, untuk membantu melakukan audit forensik. 3. Sinergi antar lembaga negara, KPK, Bareskrim, Kejaksaan, ditambah dengan aparat-aparat pengawasan seperti BPK, BPKP, Irjen, Itwilprop, Itwilkot, Itwilkap, SPI, BUMN, BUMD, SPU, BLU, BULD. Pengembangan regulasi yang mendukung, diperkuat aparat-aparat pengawasan khususnya KPK, Kejaksaan Agung, dan Bareskrim. 5. Peningkatan perlindungan terhadap pelapor, whistleblower,
Whistleblower system, mekanisme atau sistem yang menyediakan saluran bagi individu pelapor untuk melaporkan dugaan tindakan ilegal, tidak etis, curang, atau pelanggaran lainnya, baik dalam instansi pemerintahan maupun dalam perusahaan, BUMN, BUMD. Perspektif akuntansi dan implementasi pada pemulihan aset. Perspektif akuntansi, satu, akuntansi forensik dijalankan, dilakukan. Dua, pengungkapan akuntansi. Tiga, prinsip keadilan. Dua, implementasi pada pemulihan aset. Satu, kerjasama internasional dengan pihak-pihak yang ada di luar negeri, karena ada aset-aset daripada para pejabat, pengusaha, dan lain sebagainya ada di luar negeri. Dua, pembentukan pusat pemulihan aset PPA yang sekarang sudah ada itu ditingkatkan. Tiga, mekanisme hukum, semua arahnya nanti dibawa ke pengadilan. Itu masalah-masalah yang ada kaitannya dengan hukum. Peran audit forensik dalam mendeteksi dan mencegah korupsi. Satu, analisis mendalam terhadap transaksi keuangan yang ada. Dua, pelacaan aset di perusahaan-perusahaan lain, mungkin diumpetin di keluarga, family, dan lain sebagainya. Tiga, pemeriksaan dokumen untuk menemukan kecurangan. Jadi dokumen sebagai bukti dasar diperiksa secara mendalam. Sistem pengendalian intern, kelemahannya kita identifikasi. Lima, memberikan rekomendasi untuk memperkuat transparansi dan akuntabilitas sehingga dapat menghambat pelaku korupsi. Peran dalam mendeteksi korupsi. Satu, pencegahan aktif. Dua, peningkatan efektivitas sistem pengendalian. Tiga, menciptakan budaya bisnis yang bersih. Ini terus-menerus harus ditingkatkan. Empat, menciptakan budaya bisnis yang bersih. Lima, dukungan terhadap penegakan hukum. Teknik dan metode audit forensik dalam pemberantasan korupsi. Satu, meminta informasi dan konfirmasi. Dua, mengamatin lagi fisik-fisik yang ada. Tiga, mereview analytical. Empat, memeriksa dokumen kembali, tracing. Lima, menghitung ulang. Enam, network method. Network method yang bisa membuktikan adanya penghasilan yang mungkin tidak sah dan melawan hukum. Terakhir, 7, follow the money, mengikuti jejak yang ditinggalkan dari awal arus uang itu berjalan hingga arus uang berakhir. Tahapan audit forensik. Satu, perencanaan audit yang mendalam. Dua, pengumpulan bukti. Tiga, analisis bukti. Empat, pelaporan. Teknik dan metode yang digunakan. Yang pertama, teknik substantif. Dua, prosedur analitis. Tiga, wawancara dan interogasi. Ini yang penting, dan itu dibuatkan berita acara pemeriksaan. Empat, analis
Big Data, dan AI, Artificial Intelligence, untuk investigasi kecurangan keuangan. Saya pikir cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.